Kaitannya curhat Joko Widodo mendapat serangan politik jelang digelarnya Kongres PSI di Solo Sabtu nanti. Dan apakah Jokowi akan memilih PSI sebagai kendaraan politiknya? Kami diskusikan ini bersama Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Batutina dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Sore, Bung. Selamat sore. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kami kali Sore, ini. Bung. Sampai keluar curhat Pak Jokowi, ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik. Apakah ini benar kaitannya karena parpol-parpol besar ini tidak yang awalnya dukung Pak Jokowi, pas Pak Jokowi kena masalah tudingan ijazah malah nggak nolong sama sekali, Bung Sylvester? Enggak ya, jadi intinya begini, masalah tuduhan ijazah palsu ini dan juga pemaksulan ya. Kan saya mau membantah bahwa ini kan diorkestrasi atau dimulai dari Pak Jokowi. Tapi harus kita lihat bahwa ini memang orang-orang yang menurut saya, ya mau bilang apa lagi, motifnya adalah kebencian. Terus yang kedua adalah memang mau menurunkan harkat dan martabat Pak Jokowi, ya kan, bersama keluarganya. Tapi yang disasar sebenarnya bukan Pak Jokowi, karena kembali lagi, ya kan, sampai saat ini Pak Jokowi ini tidak memainkan politik praktis ya. Dalam hal ini kita harus fair ya, bahwa Pak Jokowi ini belum nggak ada masuk partai manapun, termasuk PSI. Jadi Pak Jokowi setelah 20 Oktober ya kan pulang ke Solo, ya kan, saya meyakini masih niatnya ngomong cucu itu benar, ya kan. Karena sampai saat ini Pak Jokowi ditawarin masuk partai dari PAN, Gerindra, Golkar, itu sampai kemarin banyak orang mengatakan Pak Jokowi akan menjadi Ketua Umum PSI. Iya. Dan saya 100% yang membantahnya, dan saya memang tidak setuju Pak Jokowi masuk partai politik. Karena Kenapa? untuk apa? Pak Jokowi ini udah pensiun gitu loh, udah selesai. Ya kan, tinggal kayak Mas Gibran, Mas Kaisang, itu yang nantinya akan menjadi anak-anak muda yang tentunya akan terjun ke politik lah, dan pasti sudah ya. Tapi kalau Jadi kemudian kembali lagi, pensiun, saya nggak mungkin dong keluar curhatan mengganggu reputasi politik Pak Jokowi, Bang Sylvester? Iya, maksudnya reputasi yang selama ini ada, yang cukup baik sebagai legacy dari seorang mantan presiden, itu kan mau diobok-obok nih dengan contohnya masalah ijazah palsu. Yang menurut saya sampai hari ini adalah suatu kebohongan besar. Karena tidak ada bukti-bukti yang dari mereka yang meneliti, yang diteliti apanya gitu loh. Ijazah mana yang diteliti sampai sekarang itu kan zong semua. Baik. Terus yang pemaksulan, ya kan, pemaksulan juga nggak ada dasar-dasar hukum yang menguatkan itu semua. Jadi memang ini pembunuhan karakter, ya kan, untuk terlebih kepada Mas Gibran gitu loh, Pak Prabowo, bukan untuk Pak Jokowinya secara personal, karena Pak Jokowi udah selesai kok gitu loh. So, kalau saya tegaskan lagi pertanyaan saya sebelumnya, Pak Jokowi ditinggal oleh partai-partai pendukungnya, benar atau tidak? Terus untuk apa ditinggal orang, beliau juga udah sekarang ini pensiun gitu loh, ya kan? Pak Jokowi nggak butuh partai-partai itulah, ya kan, gimana mau ditinggal? Pak Jokowi juga udah nggak bermain politik ini kan hanya karena diserang gitu loh. Ya kan, kayak sekarang ini Pak Jokowi juga menerima banyak orang karena memang masyarakat. Dari tanggal 20 Oktober, hari pertama itu saya ada di sana gitu loh. Masyarakat berinisiatif, berbondong-bondong datang. Apanya yang kita harus persepsikan Pak Jokowi ditinggal buat apa? Orang Pak Jokowi juga udah sekarang nggak berpolitik praktis kok gitu loh. Ya kan? Bung Ray, Anda menangkap ada nuansa yang berubah di sini atau Anda sepakat dengan pandangan Bang Sylvester? Iya, ada yang berubah karena kan Sylvester menyebut Pak Jokowi sebetulnya udah pensiun dari politik gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau pensiun dari politik, ini relawan-relawan masih menyebut relawan Jokowi itu juga buat apa lagi gitu. Kan Pak Jokowinya udah pensiun, kecuali Pak Jokowinya mau maju lagi, ada relawan lagi gitu kan. Loh, kalau Pak Jokowinya pensiun dari politik, relawan yang menyebut dirinya relawan Jokowi itu juga lagi buat apa gitu.
Nah, itu pertama, ya, nanti si Sylvester lah yang jawab ya. Nah, yang kedua adalah saya masuk ke topiknya langsung lah ya. Apakah Pak Jokowi akan masuk ke PSI atau tidak? Oke. Kalau Pak Jokowi masuk ke PSI sebagai apalah namanya di luar ketua umum, saya kira itu jeruk dengan jeruk gitulah kira-kira. Oke, tahan dulu di situ. Sorry saya potong di situ. Nanti kita bahas bagian yang PSI-nya nanti. Cuman saya mau menanya begini. Oke. Kalau menurut Anda menangkapnya ada faktor tertentu nggak yang membuat nuansanya ini jadi beda, Bang? Iya, kan menarik juga kalau Sylvester menyebut bahwa Pak Jokowi juga lagi minat pada politik gitu ya. Kemudian udah pensiun dari politik gitu. Nah, ya, itu perubahan. Nah, pertanyaannya kenapa Sylvester berani mengambil kesimpulan itu, dan tentu pertanyaan berikutnya adalah kalau Pak Jokowi pensiun dari politik, nah itu namanya relawan-relawan Jokowi itu apalagi fungsinya, apalagi apa namanya keberadaannya gitu. Kan Pak Jokowi nggak lagi main politik, ya, kecuali mungkin lebih tepat ganti berubah jadi relawannya Gibran atau relawannya siapa dan sebagainya gitu. So, kalau dilihat ini partai-partai tidak seolah meninggalkan Pak Jokowi, kesannya gimana tuh? Ya itu kan yang saya sebut, saya kira 3 hari 4 hari yang lalu di sini ya kan. Kenapa Pak Jokowi keluar sekarang untuk menangkis berbagai isu terkait dengan ya sekarang kan banyak isu, nggak hanya soal ijazah palsu ya. Kalau kita runut nih ijazah kasus apa isu-isunya gitu. 1 ijazah palsu, 2 pemakzulan. Kita OTT KPK di Sumatera Utara gitu ya. Lalu menteri-menteri Pak Jokowi sekarang juga mantan menteri-menteri Pak Jokowi sekarang banyak dihadapkan dengan kasus-kasus hukum. Yang terbaru ini adalah mantan menteri pendidikan kan. Gitu. Oke. Belum lagi menteri koperasi Budi Ari, belum lagi soal haji macam-macam dan sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak kelihatan nih memang isu yang timpa menimpa gitu. Tetapi sejauh ini saya tidak memang melihat ada respon partai politik yang maju berhadapan-hadapan langsung dengan isu ini. Berbeda misalnya dengan setahun atau 2 tahun yang lalu ketika beliau masih bersama dengan PDI diminta atau tidak diminta, PDI itu akan keluar untuk membersihkan berbagai tuduhan itu terhadap Pak Jokowi. Sekarang yang tertinggal itu ya apa yang menyebut dirinya sebagai relawan-relawan ini. Meskipun kalau tadi saudara Sylvester mengatakan Pak Jokowi sudah pensiun, maka pertanyaannya nih relawan ini apalagi ininya gitu, kaitannya dengan Pak Jokowi kan kira-kira gitu. Oke. Nah, kenapa berdasarkan itulah kemudian saya mengatakan kelihatan Pak Jokowi ini ditinggal oleh partai-partai politik. Tapi kan dibantah relawan-relawan Pak Jokowi. Enggak, masih banyak temannya. Oh ya tentu masih banyak temannya kalau itu menguntungkan. Jadi teman untung pasti banyak. Kalau teman rugi, nggak ada yang kelihatan maju. Bang Sylvester, gimana tuh? Apakah betul Pak Jokowi hanya tinggal punya relawan nih? Enggak, jadi gini, Mas Rey ini tidak mengerti mengenai relawan dan juga Pak Jokowi ya. Kenapa saya bilang begitu? Mas Rey, relawan ini bukan dibentuk Pak Jokowi ya, dari pusat ke daerah. Ini beda dengan Pak SBY membentuk skoci-skoci ya waktu zaman 2004 itu ya. Jadi relawan ini adalah masyarakat yang karena keinginannya mendukung Pak Jokowi dari gubernur ya kan sampai presiden akhirnya membentuk. Dan sekarang kami ini bukan hanya relawan Pak Jokowi, kami ini adalah relawan Prabowo Gibran dan Jokowi bersatu di situ. Makanya saya ini adalah wakil ketua tim kampanye nasional. Gitu loh. Jadi sekarang ini tidak ada kepentingan Pak Jokowi ya kan menjaga terus relawan atau partai politik sudah tidak ada, Mas. Sekarang Bang Rey, karena apa? Yang kita sekarang ini termasuk Pak Jokowi itu adalah mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya kenapa kami turun tangan lagi? Karena masalah pemaksulan yang menurut kami tidak waras, termasuk masalah ijazah palsu. Jadi Pak Jokowi ini tidak memerlukan lagi sebenarnya partai politik. Karena sampai saat ini beliau sudah ditawarkan berbagai macam partai, belum masuk. Dan saya salah satu dari sekian banyak yang tidak menginginkan Pak Jokowi berpartai atau berpolitik, Mas Rey. Berharap Pak Jokowi sudah mencapai titik tertinggi dari seorang politisi, sudah dipilih oleh
yang tidak bisa diraih siapapun ya saat ini ya. Oke, Anda 2 kali meyakini, menjadi oke, wali kota, Anda meyakini seperti itu, sorry saya potong. Anda meyakini seperti itu bahwa tampaknya Pak iyalah. Jokowi tidak perlu lagi partai politik. Tapi apakah kemudian Iya, curhatan Pak Jokowi itu sebagai strategi untuk mengangkat Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang bakal dilangsungkan di Solo? Jawabnya nanti Bang, kita jeda sebentar, kami segera kembali. Bang Silvester kan meyakini Pak Jokowi udah nggak butuh parpol. Cuman kalau lihat timelinenya, Pak Jokowi curhat 14 Juli, terus tanggal 19 Juli akan ada Kongres PSI. Kalau ada yang bilang bahwa ini sebagai upaya strategi politiknya Pak Jokowi buat ngangkat Kongresnya PSI di Solo yang dipimpin sama Kaisang anaknya Pak Jokowi, tepat nggak tuh? saya rasa itu cerdas tuh yang bicara kayak begitu. Itu yang benar. Hmm. Jadi Pak Jokowi nggak berpolitik praktis karena gini, Bang, saya ini satu orang yang menolak ya Pak Jokowi berpolitik lagi ya. Ya tapi itu kan kita nggak bisa membatasi haknya. Sebagai pendukung beliau ya kan, saat ini kan kami ini sebenarnya adalah relawan Prabowo Gibran gitu loh. Sebenarnya relawan Jokowi ini sudah selesai, kita udah melebur waktu pemenangan Pilpres kemarin dan sebenarnya relawan Prabowo Gibran ini ke depannya bagaimana caranya itu mendukung program-program strategis dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Tapi karena setiap saat kita ini diserang, Pak Jokowi diserang dengan isu-isu bohong mengenai ijazah palsu, isu-isu bohong mengenai pemaksulan Mas Gibran, akhirnya orang melihat bahwa Pak Jokowi itu kembali berpolitik. Kami pun juga gitu loh. Jadi memang menurut saya nggak dibutuhkan. Yang membutuhkan partai politik, dukungan itu adalah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu loh. Kenapa? Pak Jokowi udah selesai kok gitu loh. Hanya kalau yang tadi Abang bilang bahwa memang benar gitu loh. Itu cerdas yang mengatakan bahwa ini adalah supaya mengangkat, mengendorse daripada PSI ya kan. Oke. Kayak kemarin Pak Jokowi mau masuk PSI. Semua orang PSI sangat setuju 100% ya kan. Bahkan saya pernah berdebat dengan Ade Armando, dia bilang 99% masuk. Saya bilang apa? 100% nggak mungkin masuk PSI. Dan omongan saya terbukti. Jadi benar, kalau bilang Pak Jokowi mengendorse kayak kemarin mengendorse Pak Prabowo, kemenangan Prabowo Gibran, itu benar mengendorse teman-teman yang jadi wali kota gubernur. Itu adalah Pak Jokowi mengendorse supaya apa? Supaya Indonesia ini maju, Indonesia ini baik, Indonesia ini bagus gitu loh. Oke, Ya kan? Bung Rey. Nah, makanya Oke, Bung Rey, gimana kami nangkepin itu tuh? Ya kan jangankan partai, relawan pun mengubah namanya dari relawan Jokowi menjadi relawan Prabowo Gibran gitu ya. Mungkin juga partai juga berpikirnya begitu. Dari partai pendukung Jokowi sekarang partai pendukung Prabowo Gibran gitu. Nah, itu satu dulu ya kan. Tapi kan masih ada yang tetap menyebut dirinya relawan Jokowi gitu. Itu. Nah, kalau kita masuk ke PSI, ya boleh jadi itu dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi saya sih melihatnya karena dua aspek ya. Aspek pertama karena memang ada unsur kegeraman dari pribadi Pak Jokowi sendiri terkait dengan isu-isu yang terus menimpanya akhir ini. Seperti tali temali kan, belum selesai satu muncul satu, belum selesai satu muncul lagi yang lain dan seterusnya gitu. Tidak berhenti-henti, ada mungkin sekitar 4 sampai 5 isu sekarang yang diarahkan kepada Pak Jokowi gitu. Sehingga ya itu tadi membuat reaksi beliau dengan mengatakan ada semacam serangan politik terhadap saya gitu ya, menurunkan kredibilitas saya macam-macam ya karena itu tadi karena serangan yang kelihatan bertubi-tubi sistematis gitu ya dan seperti nggak putus-putusnya nih kita juga nggak tahu nanti setelah ini apalagi gitu ya. Nah yang kedua itu tadi karena backup beliau juga nggak terlalu banyak kan kawan-kawan partai politik ya yang selama ini mendukungnya nggak muncul di hampir semua isu kecuali mungkin pemakzulan di mana Golkar mengatakan menolak ya rencana pemakzulan itu gitu ya tapi di hampir semua isunya nggak muncul nih gitu. Nah, satu-satunya yang muncul adalah relawan, tapi kan tidak terlalu optimal untuk bisa menangkis berbagai isu yang muncul kepada beliau. Ditambah ada wacana bahwa Pak Jokowi ini bakal jadi Dewan Pembina PSI. Menurut Anda PSI menjadi roda kendaraan politik yang tepat untuk Pak Jokowi sekarang?
itu sih Pak Jokowi nggak masuk pun ya itu dengan sendirinya akan menjadi bagian dari Pak Jokowi karena ada anaknya di situ kan. Justru bagi saya kalau Pak Jokowi masuk ke PSI dan tidak menjabat sebagai ketua umum itu nggak prestisius banget, bahkan pada tingkat tertentu itu apa namanya itu ya, maksud saya itu gagal gitu loh. Kenapa? Ngapain Pak Jokowi sama Kaisang berada dalam satu partai yang sama? Nilai plusnya itu apa? Nggak ada. Justru lebih bagus kalau Pak Jokowi keluar tidak bersama dengan PSI, karena bagaimanapun PSI ini sekarang sangat tergantung kepada figur Pak Jokowi. Kebesaran PSI ini nanti sangat juga tergantung pada kiprah politiknya Pak Jokowi. Nah. Jadi di dalam atau nggak di dalam Pak Jokowi, PSI-nya akan ngejar Pak Jokowinya gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itu mungkin yang bisa dilakukan Pak Jokowi harus berdiri agak ke tengah ya atau agak ke kanan. Nah, itu pilihan sendiri-sendiri. Oke. Tapi jangan kelihatan menjadi bagian dari PSI hanya sebagai dewan pembina kecuali ketua umum karena sudah ada anaknya di sana gitu. Ngapain sih nomplok 2 orang sampai dalam partai yang sama itu gitu. Oke, Bang Silvester, menurut Anda kalau kemudian ada wacana Pak Jokowi jadi Dewan Pembina PSI, setuju atau enggak? Saya sih setuju aja kan Pak Jokowi punya hak politik ya. Tapi menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Kalau gini loh, Pak Jokowi saya bilang tadi kan udah selesai ya kan. Makanya dulu ketika orang meminta 3 periode ditolak oleh Pak Jokowi. Saya ini adalah deklarasi koordinator dari Gerakan Setia Tegak Lurus Pak Jokowi. Yang mana ketika Pak Jokowi mendukung calon presiden itu yang akan kami dukung. Makanya akhirnya pertama ya kan Prabowo Ganjar akhirnya nggak jadi karena Ibu Mega mendukung Ganjar Pak Mahfud ya kan. Akhirnya kami mendukung Pak Prabowo. Itulah Setia Tegak Lurus Jokowi. Makanya dari awal Bang Rey dan kawan-kawan, Pak Jokowi setelah kemenangan Prabowo Gibran sudah tidak ada lagi kepentingan di politik. Yang ada itu kalau kita ngomong harus masuk logika kita semua, jangan asal menuduh, jangan asal membuat narasi. Itu adalah Mas Gibran gitu loh. Kalau Pak Jokowi ini kan udah selesai, makanya kalau mau masuk akal lagi, ngapain ngambil PSI, katakanlah begitu. Itu Pak Prabowo udah menawarkan ke Gerindra, ya kan, terus teman-teman ke Golkar, ya kan, terus ada yang ke PAN, itu pun tidak sampai hari ini. Oke, kebenarannya baru akan kita tahu nanti saat Kongres bakal berlangsung tanggal 19 Juli nanti kalau betul atau tidak itu. Oke, sudah kami tangkap. Saya satu orang dari semua yang menolak Pak Jokowi masuk partai politik. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran tahu itu gitu loh. Siap, sudah kami tangkap poin dari situ. Kepentingan politiknya itu mendukung Prabowo Gibran, bukan mendukung Pak Jokowi lagi. Bang Silvester. Oke, Bang Silvester, Bung Rey, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Kira-kira begitulah.